Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Mengawali khutbah kita pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berkumpul di tempat yang indah dan cerah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini membuka cakrawala baru untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Pada pagi hari ini kita merayakan hari raya Idul Fitri. Setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Hari raya Idul Fitri ini tepat pada tanggal 1 Syawal adalah tanggal yang dipilih oleh Allah untuk merayakan hari raya Idul Fitri sebagai pengganti hari raya yang menjadi tradisi orang-orang jahiliyah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apabila sudah pada akhir bulan, maka ketika ufuk sudah terlihat hilal di ufuk barat,
Ataupun kalau tidak terlihat, maka sempurnakan menjadi 30 hari bilangannya. Maka pada paginya kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Kita bersyukur bukan karena kita telah lepas dari bulan Ramadan, tidak. Kita bersyukur kita telah menang dalam berperang melawan hawa nafsu. Pada siang hari selama bulan suci Ramadan, kita mampu mengekang diri, menahan nafsu dari godaan nafsu perut dan nafsu syahwat. Karena kalau sesungguhnya kita meninggalkan bulan suci Ramadan, bukan bersyukur, tapi menimbulkan kekhawatiran bagi kita. Bukankah usia kita sangat terbatas? Pada akhir Ramadan yang lalu kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kami diberi umur panjang, ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Maka pagi hari ini kita kembali meninggalkan bulan suci Ramadan. Doa kita, Allahumma la taj'al akhir ahdi min siyamina iyyah, fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan ini sebagai terakhir Ramadan saya. Namun kalau sekiranya memang benar ini Ramadan terakhir bagi saya, maka sempurnakanlah imanku, sempurnakanlah takwaku, terimalah ibadahku. Mudah-mudahan Ramadan ini, kalau memang Allah mentakdirkan sebagai Ramadan terakhir, kita dipanggil dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Namun kalau kita diberi kehormatan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, dapat bertemu dengan bulan Ramadan, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik di dalam merayakan hari raya Idul Fitri ini. Yang pertama, ketika hati kita sunyi pada Idul Fitri yang lalu, kita masih bersamai dengan orang-orang terkasih. Tapi pada saat ini merupakan Idul Fitri yang pertama, kedua, ketiga, tidak bersama dengan orang yang kita cintai. Ucapkanlah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita sedang merantau, tidak bisa mudik pulang kampung, ataupun sanak kerabat kita yang sedang mudik dan tidak bisa pulang kampung, cukuplah ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang dikurangi kesehatan ataupun dikurangi kenikmatan yang berupa rezeki, jangan gelisah, ucapkanlah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun bagi saudara-saudara kita atau di antara kita yang berkecukupan rezeki, bisa memiliki apa saja, bisa menuruti keinginan apa saja, jangan sombong, jangan takabur, tapi ucapkanlah Allahu Akbar. Rezeki kecil, yang besar adalah Zat yang memberi rezeki. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah. Bagi kita setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berpuasa pada siang hari dan tarawih pada malam hari ini, kemudian dibarengi dengan kita melaksanakan berbagai sedekah, infak dan juga zakat, kita pun juga tidak boleh sombong, merasa bahwa ibadah saya sudah cukup. Bukan, kita kecil dibandingkan Allah, diri kita kerdil dibandingkan Allah. Semuanya itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah.
Kalau kita tidak diberi kenikmatan oleh Allah, kita tidak mampu, tidak berdaya apa-apa. Kesehatan kita semakin tua, semakin rapuh. Hanya kita berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sombong. Sekecil apapun kita hindari sifat sombong, karena siapa yang mempunyai sifat sombong itu menyamai statusnya Allah yang berhak menyatakan saya adalah besar, saya adalah agung, saya adalah berkuasa, saya adalah maju. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalan dzarratin min khardalin minal kibari. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya meskipun sebesar biji salmi ada perasaan takabur. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita jangan putus berharap kepada yang kecil. Kita juga jangan terlalu berharap kepada yang besar. Tetapi kapan saja keadaannya, kita selalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ta'izu man tasha, Allah yang meninggikan derajat siapa saja yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Allah pula yang akan menjatuhkan derajat yang dikehendaki. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa harus bersandar kepada Allah, kepada Zat yang Maha Kuasa dalam bersandar. Kalau kita bersandar kepada tembok, bisa saja temboknya longsor. Kita bersandar kepada bangunan yang kuat, bisa saja gempa runtuh. Tetapi kalau bersandar kepada Allah, insya Allah kita akan tenang, hidup kita akan nyaman, dan dalam keadaan siap kapanpun kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau merasa hidupmu sulit, merasa hidupmu susah, maka sesungguhnya tidak ada yang sulit bagi Allah. Ila arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Orang mungkin bisa bertahan tidak makan 3 bulan. Mungkin orang bisa bertahan sekian hari kalau tidak ada air bersih. Tetapi orang tidak mampu bertahan kalau putus harapan, kecuali hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah makna filosofi takbir, supaya orang-orang yang merasa dirinya besar, sejatinya dia adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa mendapatkan masalah, sesungguhnya tidak ada yang sulit bagi Allah. Karena itu Allah hanya minta kepada kita, falyabudu rabb hadzal bait, supaya kita beribadah kepada Allah. Allah Akbar. Kalau sudah beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan at'amahu min ju', akan memberi makan siapa saja, dan akan menutupi, melindungi orang yang gelisah dan susah hati. Wa amanahu min khauf. Karena itu ada 2 musibah yang sering terjadi pada diri manusia. Yang pertama, ketakutan kekurangan makan. Yang kedua adalah kegelisahan hati. Perintahnya Allah adalah falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah, menyembahlah kepada yang menguasai hadzal bait, adalah Ka'bah Baitullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau orang sudah ketakutan mendapatkan makan, orang sudah ketakutan kegelisahan hati, maka di situ peran setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra, maka setan akan selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan dan kekurangan. Siapapun orangnya, sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW, kalau tidak bersandar kepada Allah, selalu akan merasa ketakutan dengan kefakiran. Karena itu kita harus senantiasa bersandar kepada Allah agar kita tidak merasa takut terhadap 2 hal. Yang pertama adalah kekurangan makan.
yang kedua adalah kegelisahan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah yang kedua, semua ibadah itu mempunyai misi sendiri-sendiri. Kita melaksanakan sholat bukan sekedar kita berdiri kemudian rukuk, sujud, duduk, salam, bukan. Hakikatnya sholat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pertanyaannya, kalau ada orang yang sholatnya rajin, tapi kenapa juga masih ada yang bermaksiatnya rajin? Saya tamsilkan seperti orang minum obat. Obat ini adalah paten, produk luar negeri, harganya mahal, resep dokter. Diminum oleh pasien, tidak sembuh. Apakah nyalahkan obat? Nyalahkan dokter? Tanya dulu pasiennya. Sudah tertibkah dia makan obat? Sudah ngikutikah dia makan obat secara tertib? Baik itu larangan, aturan maupun pantangan. Kalau belum, jangan nyalahkan obat. Demikian juga Bapak Ibu. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar terhadap sholat. Kalau kita masih punya pikiran neko-neko, barangkali sholat kita yang kurang khusyuk. Ketika kita mengangkat takbir, Allahu Akbar, pikiran kita masih di pasar, pikiran kita masih di kantor, pikiran kita masih di jalan. Itu masalahnya. Begitu angkat tangan Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar kecuali Engkau ya Allah. Kami ini kecil, kami ini dhaif, kami ini lemah, hanya bersandar kepadamu. Apalagi ketika malam, di tengah kesunyian kita mengangkat. Apalagi kalau kita berkendaraan di pesawat sana, adanya cuma mereka. Apalagi kalau ada badai di tengah lautan, di kapal, nyawa kita itu kecil. Karena itu kita masih sering ketika sholat pikiran kita kemana-mana. Tahu-tahu salah ikuti Pak Imam. Secara fikih sah ya Pak. Cuman malaikat yang bingung. Ini mau tak catat sholat khusyuk apa tidak? Urusan malaikat itu Pak, nggak usah kita pikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian siang Bapak Ibu. Puasa 1 bulan bukan tanpa hikmah. Banyak orang yang menyambut gembira ketika datang bulan suci Ramadan, tapi beriringan dengan waktu. Minggu pertama, insya Allah masjid masih penuh. Minggu kedua berkurang, minggu ketiga berkurang, yang terakhir semakin berkurang. Awalnya kita mengharapkan bulan suci Ramadan, tetapi akhir-akhir kita sebenarnya tidak hidup Ramadan. Hari ini kita sudah ditinggalkan bulan Ramadan. Karena itu, apa hikmah dari pelajaran yang kita petik dari puasa? Ketika puasa, yang haram menjadi halal. Ya maafkan, yang halal menjadi halal pada siang hari. Apapun yang dihalalkan oleh Allah, yang membatalkan puasa, batal, tidak boleh, haram untuk dilakukan. Siapapun kita yang merasa dirinya iman, meskipun tidak diawasi oleh siapapun, di tempat sendiri ada makanan, beranikah kita makan? Tidak, karena merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran puasa. Tetapi ketika Idul Fitri datang, puasa sudah lupa. Apa efeknya? Sedikit demi sedikit kebiasaan Ramadan yang disiplin, tertib mulai muncul. Kalau itu, di mana asalnya takwa? Padahal Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah sama. Ketika Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca Ramadan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berubah. Kitabnya juga sama, Quran yang kita baca juga sama, Quran. Tetapi asarnya takwa itu semakin hari ketika Ramadan meninggalkan kita semakin luntur. Gimana asalnya takwa? Padahal Bapak Ibu, setiap Jumat kita dipesankan oleh khatib
usikum wa nafsi bitaqwallah. Karena itu Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, berilah ruang hati untuk selalu menyebut asma Allah. Jangan kosongkan hati ini dari lafaz Allah, dari ungkapan dan pikiran Allah. Insya Allah kalau hati kita dipenuhi dengan Allah, setan tidak ada ruang di sana. Tidak mungkin Allah dan setan dalam ruangan yang sama. Tidak mungkin binatang buas dan binatang ternak dalam kandang yang sama. Oleh sebab itu jangan diberi ruang setan masuk dalam hati kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Setiap Jumat dilantunkan oleh para khatib, mudah-mudahan mengena pada hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita percaya benar bahwa selama bulan suci Ramadan kita diawasi oleh Allah, kita dikontrol oleh Allah, dan sekecil apapun besok akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu, ada sebagian besok yang muka-muka parmasa ketika menerima lembaran-lembaran catatan. Disebutkan dalam surat Kahfi, bahwa di al-kitab wa taral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi saghiratan wa kabiratan illa ahsaha. Besok pada hari kiamat itu Bapak Ibu, ada muka masam yang menerima catatan dari Allah Subhanahu wa taala, tangannya menggigil, mukanya pucat pasi. Fatarul mujrimu, kata Allah, lihatlah Muhammad, itu wajah-wajah masam menerima catatan. Dia mengatakan, catatan apa lagi? Ternyata dalam catatan ini saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam catatan saya ini tidak ada satu pun yang bertekad, baik yang besar, yang kecil, semua dicatat. Bukan itu saja. Dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok kalau sudah hisab, mulut kita dikunci rapat, tangan kita yang akan menjadi saksi, dan kaki kita akan menjadi saksi. Semuanya berbicara. Tangan, apa saja yang kamu kerjakan ketika mengerjakan perbuatan baik dilaporkan oleh tangan. Tetapi ketika melakukan pekerjaan yang jelek pun juga dilaporkan oleh tangan sebagai saksi. Karena itu hadirin sekalian, puasa kita mengajari kita untuk selalu dikontrol. Tetapi bagaimana pasca Ramadan? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan makna dari hakikat Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga adalah menentukan atau kita mencetak generasi penerus. Hari ini kita bangga sekali banyak yang hadir di tempat ini. Tapi bisakah memastikan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita masih mempertahankan tauhid seperti yang kita laksanakan pada hari ini? Sudahkah usaha kita untuk mencetak kader-kader penerus, kader-kader yang Islami, kader-kader yang bertauhid sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua? Karena banyak Bapak Ibu sekalian, bapaknya Islam, ibunya Islam, anaknya murtad. Bukan itu saja, murtadnya diumumkan, pakai postcard lagi, pakai wawancara lagi, pakai siaran pers lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat Bapak Ibu, Luqman pertama yang diajarkan kepada anak-anak kita adalah tauhid. Wa qadha rabbuka, supaya menyembah kepada Allah.
Nabi Ibrahim, bahkan Ismail kecil diajak membangun Ka'bah. Maka siapapun yang datang ke Baitullah, di sana ada Khidir Ismail. Itu adalah simbol di mana batu itu untuk berpijak Nabi Ismail turut serta membangun Ka'bah. Kalau Luqman, kalau Ibrahim membangun benteng-benteng keimanan di dada Ismail, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita membekali anak-anak kita dengan ilmu agama yang cukup? Saya yakin kalau ilmu untuk mengejar dunia sudah bisa memilih fakultas yang kita suka. Tetapi fondasi yang pertama adalah akidah. Jadi apa saja kalau akidahnya kuat, insya Allah itu akan menyelamatkan kita. Dan di sana kita setelah kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap hari menunggu kiriman anak-anak kita. Hanya anak-anak yang paham dengan agama yang mampu melantunkan doa. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, ada peristiwa ketika Umar bin Khattab diprotes oleh bapak dan anak. Lapor bapak, Khalifah, hukumlah anak saya, dia durhaka kepada saya. Umar yang bijak tidak serta menghukum si anak. Panggillah si anak, ditanya, kamu melakukan apa sehingga bapak memprotes untuk menghukum kamu? Si anak balik tanya, adakah hak saya sebagai anak dari orang tua saya? Umar yang bijak, anak itu haknya tidak. Haknya anak yang pertama, mempunyai orang tua yang baik. Yang kedua, diberi makanan dengan rezeki yang halal. Yang ketiga, dididik untuk ilmu agama yang baik. Lapor Umar, saya tidak mendapatkan ketiga-tiganya. Orang tua, bapak, ibu tidak tergolong orang yang baik. Saya tidak dikasih makan rezeki yang halal, dan saya tidak pernah mengenyam pendidikan agama yang baik. Kalau gitu, apa kata Umar? Laqad aqabtu qabla an ayyuqabu ilaih. Semestinya kamu yang dihukum duluan, bukan anakmu. Dan kenyataan ini memang ada. Meskipun kalimat durhaka sering-sering disemayatkan kepada anak, tetapi juga tidak sedikit durhaka itu pun juga perlu untuk introspeksi orang tua. Sudahkah kita menjadi orang tua yang baik? Sudahkah kita memberi teladan kepada anak-anak kita yang baik? Ingat, menurut Profesor Zakiyah Darajat, contoh yang baik, pelajaran yang baik, nasihat yang baik adalah contoh nyata. Anak-anak disuruh sholat, kita tidak usah teriak-teriak sholat. Begitu ada kita ambil wudhu sholat. Kalau kita sudah siap sholat, barulah kita perintah anak untuk sholat. Bukan sebaliknya, ayo anak-anak sholat, ayo ke masjid, tapi orang tuanya nongkrong TV. Bukan contohnya. Karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan sampai besok di akhirat anak-anak kita bukan mengirimi doa yang baik, justru akan menjadi penyebab meskipun kita sudah nongkrong di Jannatul Ma'in, diprotes oleh Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, yang terakhir adalah silaturahim. Ini saya tidak membayangkan konsep saya agak panjang karena kemarin itu redup, kemarin tidak ada matahari, sekarang tidak ada matahari. Yang terakhir silaturahmi. Meskipun ibadah kita banyak, jangan lupa silaturahmi. Cuma nilai silaturahmi sekarang ini sudah mulai diukur. Saya pesankan satu hal kepada anak-anak kita. Kalau silaturahmi dengan orang tua, jauh kita datang menempuh perjalanan untuk ketemu dengan orang yang kita cintai. Di sana tataplah matanya, sentuhlah kulitnya, ciumlah tangan. Kalau diajak bicara, kita perhatikan kata per kata. Itulah kerinduan orang tua, itulah kerinduan nenek dan kakek kita.
Jangan kita sampai di sana jauh-jauh datang ke sana. Yang namanya HP tidak lepas dari tangan kita. Diajak bicara orang tua, mata kita selalu tertuju pada HP. Ini penyakit generasi. Anak-anak muda jangan sampai tidak menguasai alat elektronik. Jangan. Karena hampir semua kompetisi memakai itu. Tes sekolah, apalagi tes pegawai, apalagi tes profesi, semuanya pakai itu. Kalau tidak menguasai itu, kita ketinggalan. Tapi sekali lagi, kita boleh bahkan harus menguasai teknologi, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi. Sholat saja kita atur. Kalau gamenya sudah selesai, panggilan sholat hampir tidak perhatikan. Begitu kita lihat contoh konkret, kita baca Al-Quran barangkali 2 lembar, 3 lembar, mata kita sudah kantuk. Tapi begitu lihat 1 jam, 2 jam buat mandi introspeksi. Boleh kita menguasai HP, tetapi jangan kita dikuasai oleh alat-alat itu, sehingga kedisiplinan kita dalam beribadah, kedisiplinan kita dalam bersosialisasi dengan masyarakat dikalahkan dengan alat-alat yang semestinya tidak seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaatnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli على سيدنا محمد وسلم رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وكل عمل في شهر رمضان كله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadah Allah yang berjumlah sayur khalqal katsir yang itu kemana kita turun untuk Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.